Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Pada saat ini Bapak Ibu sedang proses pendaftaran untuk CPNS dan juga P3K tahun 2023. Nah, pada hari ini saya akan membagikan beberapa contoh soal atau latihan soal untuk CPNS ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan membagikan 30 soal latihan TWK atau tes wawasan kebangsaan CPNS tahun 2023. Nah, baik, kita mulai saja. Mulai dari nomor yang pertama di sini Bapak Ibu. Kita lihat di sini nomor 1, setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam A. Pidato Kebangsaan, B. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, C. Teks Proklamasi, D. Sidang BPUPKI, E. Batang Tubuh Undang-Undang 1945. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B, yaitu Mukadimah UUD 1945. Soal nomor 2, bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Hal ini merupakan asal-usul Pancasila, yakni A. Kausa normatif, B. Kausa materialis, C. Kausa formatif, D. Kausa efisien, E. Kausa formalis. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah E, yaitu kausa formalis. Soal nomor 3, jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, B. Jumlah bulu di bawah perisai 17, C. Jumlah bulu pada leher berjumlah 45, D. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, E. Jumlah bulu di bawah pangkal ekor berjumlah 19. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah B, yaitu jumlah bulu di bawah perisai 17. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Soal nomor 4, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah D, yaitu keempat. Soal nomor 5, hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 adalah A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, dan demokrasi. Peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial. C. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. D. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. E. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah C, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Soal nomor 6, konsep rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh M. Yamin diberi nama A.
A. Mukaddimah, B. Pembukaan, C. Lahirnya Pancasila, D. Piagam Jakarta, E. Gentleman Agreement. Tuh, nomor 6, jawabannya adalah D, yaitu Piagam Jakarta. Soal nomor 7, amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih A. Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. B. Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur. C. Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter. D. Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi. E. Ada pasal yang kurang. Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah A, yaitu dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Nomor 8, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR. A. 1/2, B. 3/4, C. 3/5, D. 2/3, E. 4/5. Nah, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah D, yaitu 2/3. Soal nomor 9, mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945. A. Bab 3 pasal 4 ayat 1, B. Bab 4 ayat pasal 16 ayat 2, C. Bab 1 pasal 1 ayat 2, D. Bab 4 pasal 18, E. Bab 2 pasal 2 ayat 2. Nah, untuk nomor 9, jawabannya adalah B, yaitu Bab 4 pasal 16 ayat 2. Soal nomor 10. Di bawah ini, pahlawan yang terlibat dalam Perang Aceh adalah kecuali A. Tengku Umar, B. Panglima Polim, C. Tengku Cik Ditiro, D. Cut Nyadin, E. Dewi Sartika. Untuk nomor 10, jawabannya adalah E, yaitu Dewi Sartika. Nomor 11, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Cipto Mangunkusumo, C. Muhammad Hatta, D. Ki Hajar Dewantara, E. Kiai Haji Mas Mansur. Nah, untuk nomor 11, jawabannya adalah B, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan makna Indonesia sebagai negara kesatuan, kecuali A. Negara yang warga negaranya erat bersatu, B. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. C. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. D. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. E. Mengabaikan adanya pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat. Nomor 12, jawabannya adalah E, yaitu mengabaikan adanya pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat. Soal nomor 13.
Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut A. Teori teokrasi, B. Teori kekuasaan, C. Teori perjanjian, D. Teori kedaulatan, E. Teori politik. Untuk soal nomor 13, jawabannya adalah A, yaitu teori teokrasi. Soal nomor 14. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Memajukan kerjasama regional. Nah, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah D, yaitu melaksanakan ketertiban dunia. Soal nomor 15. Secara umum, kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal, yaitu A. Suku, B. Ras, C. Jabatan, D. Bahasa, E. Adat istiadat. Untuk soal nomor 15, jawabannya adalah C, yaitu jabatan. Soal nomor 16. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud dapat pula berarti A. Realitas sosial, B. Cita-cita kebangsaan, C. Jembatan emas, D. Merdeka, dan E. Berdaulat. Nah, untuk soal nomor 16, jawabannya adalah cita-cita kebangsaan. Soal nomor 17. Pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap ... tahun sekali. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Nah, jawabannya adalah E, yaitu 6 tahun sekali. Soal nomor 18. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial, B. Presiden, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Nomor 18, jawabannya adalah E, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nomor 19, di negara Prancis, Senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif dengan masa jabatan ... tahun. A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Untuk nomor 19, jawabannya adalah E. 9. Nomor 20. Suatu sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif atau pemerintah dan legislatif atau parlemen memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol atau check and balance. Disebut sistem pemerintahan A. Monarki, B. Aristokrasi, C. Referendum, D. Parlementer, E. Presidensial. Nomor 20, jawabannya adalah E, yaitu presidensial. Soal nomor 21. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah A. Korban sebagai penggugat,
B. Tersangka sebagai tergugat. C. Mengatur masalah keluarga. D. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban. E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Nomor 21 jawabannya adalah E, yaitu mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan juga kejahatan. Soal nomor 22. Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan, serta pengesahan anggota BPK, yaitu A. Presiden, Wakil Presiden, DPR. B. MPR, DPD, Presiden. C. MA, MK, Presiden. D. DPR, DPRD, MPR. E. DPR, DPD, Presiden. Nah, untuk soal nomor 22, jawabannya adalah E, yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Soal nomor 23. Lembaga negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN adalah A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. DPR, E. MPR. Soal nomor 23 jawabannya adalah A, yaitu Mahkamah Agung. Soal nomor 24. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum UU tertentu diberlakukan merupakan A. Referendum obligatoir, B. Referendum fakultatif, C. Referendum konsultatif, D. Referendum terpusat, E. Referendum kerakyatan. Soal nomor 24, jawabannya adalah A, yaitu referendum obligatoir. Soal nomor 25. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah A. Mempercepat proses integrasi bahasa Indonesia. B. Budaya salah satu daerah musnah. C. Saling mengenal suku-suku bangsa. D. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah. E. Perkawinan antar suku dan antar daerah. Untuk soal nomor 25, jawabannya adalah A, yaitu mempercepat proses integrasi bahasa Indonesia. 26. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih A. Anggota MPR, B. Anggota DPR dan konstituante, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. KNIP, E. Menteri. Soal nomor 26, jawabannya adalah B, yaitu anggota DPR dan konstituante. Nomor 27, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti A. Sailendra, B. Sanjaya, C. Nalanda, D. Ken Arok, E. Tohjaya. Untuk soal nomor 27, jawabannya adalah B, yaitu Sanjaya. Nomor 28, kerajaan yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo adalah A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Kutai. Nomor 28 jawabannya adalah B, yaitu Kerajaan Demak.
Soal nomor 29. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan Swadesi karena A. Barang-barang buatan India mutunya baik dan harganya lebih murah. B. Produk Inggris harganya mahal. C. Penduduk India cukup banyak dan daya belinya memadai. D. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. E. Inggris tidak mungkin memenuhi kebutuhan India. Untuk soal nomor 29, jawabannya adalah D, yaitu India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Soal nomor 30, Dr. Sun Yat-sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai A. Yoshinabu, B. The Propaganda Movement, C. AFC, D. Inkatha, E. Kuomintang. Soal nomor 30 jawabannya adalah E. Kuomintang. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga silakan untuk berkomentar yang positif dan membangun. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Guru Wali agar dapat membantu channel ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, sampai jumpa di video selanjutnya.